Kejujuran finansial antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting. Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahas seputar membangun komunikasi keuangan rumah tangga tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, langsung saja, apa yang dimaksud dengan komunikasi keuangan dalam rumah tangga ini sebetulnya? Biasanya kan masalah keuangan ini menjadi hal yang sensitif, manakala tidak ada keterbukaan di antara suami dan istri. Jadi sebaiknya memang masalah keuangan ini menjadi pengetahuan bersama dan keputusan bersama. Jadi memang komunikasi keuangan dalam rumah tangga ini sangat penting ya Bu ya. Betul. Tapi bagaimana cara membangun komunikasi? Karena ini memang terkadang suami istri tidak saling terbuka untuk membangun komunikasi, terutama kejujuran finansial. Bagaimana? Biasanya kan gini, suami nggak mau menyampaikan ke istrinya berapa penghasilan sesungguhnya misalnya gitu ya, atau sebaliknya juga istri yang mempunyai penghasilan juga tidak mau menyampaikan kepada suami berapa penghasilan dan sebagainya. Yang terbaik adalah masing-masing mengkomunikasikan hal ini, kemudian memutuskan bersama mau seperti apa nih dari dana yang kita miliki misalnya, atau income yang kita miliki mau seperti apa. Di dalam rumah tangga Islam biasanya kan ada yang berpendapat bahwa wanita atau istri yang berpenghasilan, maka penghasilannya miliknya sendiri. Tetapi ada baiknya kalau itu juga dikomunikasikan, kemudian diputuskan bersama mau diapain nih dana yang dimiliki istrinya. Karena kan bisa digunakan untuk kepentingan keluarga dan itu menjadi sedekah buat istrinya. Oke, ini memang ada banyak kasus pada akhirnya keluarga yang berakhir dengan perceraian dikarenakan masalah keuangan. Menurut Ibu ini penyebab utamanya apa ya Bu? Apakah memang karena kurang keterbukaan perihal kejujuran finansial ini dalam keluarganya? Yang paling utama sebetulnya menetapkan rencana keuangan bersama. Itu akan baik sekali. Kemudian menyusun prioritasnya. Mana yang diprioritaskan oleh keluarga tersebut. Jadi sama-sama memprioritaskan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi lebih dulu. Kemudian kalau mau berinvestasi, investasi ke arah mana yang dibutuhkan. Misalnya untuk pendidikan kah, atau untuk jalan-jalan misalnya, itu juga kan harus diinvestasikan atau disisihkan, ditabung gitu ya. Kemudian apa proteksi yang dibutuhkan untuk keuangan ini? Apakah proteksi kesehatan sudah cukup? Ataukah proteksi untuk pengganti penghasilan keluarga gitu ya? Atau proteksi yang bisa mengcover biaya kebutuhan pendidikan anak atau untuk pensiun. Nah, itu harus diputuskan bersama sambil sama-sama mengkomunikasikan mana perusahaan yang baik untuk bisa dijadikan sarana tempat kita berinvestasi atau memiliki proteksi. Nah, berbicara mengenai anggaran pengeluaran bulanan ini biasanya juga nih Bu di setiap keluarga. Sebetulnya sebaiknya anggaran itu dibuat setelah kedua penghasilan suami dan istri jika istrinya bekerja digabung atau sendiri-sendiri. Iya, ada beberapa paham atau kesepakatan, misalnya gini, bisa juga sih masing-masing memiliki account sendiri-sendiri gitu ya, tapi terbuka bahwa aku punya dana sekian dan sebagainya. Tapi kalau suami kan pasti harus memberikan pada istrinya dong nafkahnya gitu ya. Nah, itu bisa saja di dalam account masing-masing, jadi suami mentransfer nafkahnya ke account istrinya misalnya, atau sepakat sama-sama membuka account bersama. Account bersama bisa saja yang isi hanya suaminya saja misalnya, atau kan tidak jelek kalau, atau sangat bagus juga, banyak manfaatnya kalau istrinya juga ikut di situ mengkontribusikan gitu ya, sehingga betul-betul account bersama ini bisa dijadikan satu pengeluaran bersama yang sama-sama mengetahui mana yang harus diprioritaskan dan kemana nanti akan diinvestasikan kalau itu menyangkut soal investasi. Bu Yeti, singkat saja sebagai penutup, adakah saran dari Ibu supaya komunikasi keuangan dapat membuat hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga ini bisa selalu harmonis? Pertama adalah masing-masing jujur, maksudnya jujur dalam hal ini untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, sama-sama melakukan satu perencanaan keuangan. Tetapkan prioritasnya, lalu kalau mau investasi, investasi di mana, yang sifatnya seperti apa, jangan lupa proteksi, karena bagaimanapun itu merupakan kelengkapan yang bisa memperbaiki rencana keuangan kita di masa depan. Terima kasih Ibu Yeti atas informasi dan kehadirannya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh